Itu memang bab yang panjang. Ini saya tak jawab yang Pak ini siapa namanya? Begini ya, kalau untuk daftar jadi wali seperti itu masalah besar. Tapi kalau tidak wali tidak apa-apa. Memang ayatnya jelas tuh ya. Banyak yang hafal mungkin ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Terus ditutup wala tamnun tastaksir. Itu semua ahli tafsir kalau maknanya gini. Wala tamnun lan ojo ngekei sira Muhammad. Kamu jangan pernah memberi orang lain. Tastaksiru hale arep-arep untuk luwih akeh sira. Dari kata-kata kasir berhubung kena sin ditolak terus astaghfiru minta ampun. Berarti astaksiru minta lebih banyak. Jadi kamu jangan pernah memberi orang lain dengan harapan dapat lebih banyak. Itu semua ulama berdebat. Ada mengatakan itu khusus nabi dan para wali. Itu enggak etis kalau seorang nabi, seorang wali ngasih orang kok enggak ikhlas. Tapi kalau orang kebanyakan ya kalau ada acara resepsi kan buuh, kalau nanti punya acara enggak dibuih kan ya. Padahal tak tekani terus gak tertekan. Ya karena kita ini manusia biasa lah, mesti biasanya ya gitu loh. Sering dipinjemin sepeda motor orang lain, ketika terus kita pinjam enggak boleh mesti butuhnya kan, padahal pas pinjam sering tak pinjemin, kenapa sekarang enggak. Jadi itu ada mengatakan ya kalau enggak wali ya boleh lah. Wong memang fitrah manusia itu kan ingin diwongke. Kalau kita sering pinjemin teman sepeda motor, suatu saat kita pinjam enggak boleh pasti butuhnya itu padahal dulu sering. Itu sudah diperingatkan sama Allah wala tamnun tastaksir. Jadi jangan pernah kamu memberi orang lain kemudian Anda berharap mendapat lebih, karena nanti itu nyuruh sewu kayak mirip suap. Ya, atau misalnya kita ngasih pejabat tertentu atau yang punya otoritas tertentu, kemudian kita hanya ngasih 10 juta inginnya dapat pegawai tetap misalnya, atau ingin jadi pejabat tertentu. Itu kan memberi dengan kalau yang seperti itu sudah mirip suap. Tapi yang repot kan yang masalah adat istiadat kayak ya buah, kalau di Jawa itu bilang buah. Kalau ada resepsi kita datang. Tapi nyatanya kalau kita punya acara dia ada datang kan kelihatan aslinya. Yang dulu katanya sok ikhlas ternyata kalau nggak dibalas kunjungan juga enggak. Karena sama tanya hukumnya pamrih boleh enggak? Ya untuk orang kebanyakan boleh. Tapi yang sudah latihan jadi wali jangan. Nah pertanyaan ibu tadi begini, itu banyak yang tersinggung, tapi ini hukum ya dia sudah biasa saja, biasa. Itu pengurus masjid di daerah saya itu sering curhat sama saya. Masjid sekarang kan bagus-bagus, termasuk toiletnya kan bagus. Itu banyak orang kampung yang toiletnya di rumah itu jelek atau memang nggak punya. Itu ke masjid benda ingin missing. Jadi kebeletnya di rumah lari ke masjid, karena masjidnya menyediakan toiletnya. Yang parah lagi, kalau tidur sekarang di masjid, ini yang cerita takmir, ya, takmirnya kan sebagian sampai saat itu masjid di daerah-daerah Pantura. Dulu kalau tidur habis zuhur itu di rumah, setelah masjid itu ada AC-nya, terus ada kipas anginnya. Lalu lucunya kalau mau pertemuan sama mitra bisnisnya atau keluarga, kok ketemu di masjid loh? Nyalain AC, diskusi panjang lebar, karena di rumah sumpah. Selain sumpah nggak ada AC-nya, ini kalau ada istri marah kan parah lagi. Panas dua-duanya suasana. Sehingga sekarang jadi adat istiadat. Santri sama santri kalau ingin ketemu, pebisnis sama pebisnis kalau ingin ketemu juga di masjid. Nggak takut istri, diskusi enak, ada AC-nya, kalau butuh kamar mandi ya. Itu hukumnya gimana? Kampus juga gitu. Ini tambah ingin menyinggung. Sampai misalnya seorang dosen, kalau ketemu teman itu senang di kantor daripada di kos-kosan. Di kos-kosan nggak keren, apalagi pas nunggak takut ibu kos. Tapi kalau di kampus, nanti ketemu di kantor. Padahal nanti setelah di kantor, nyun sewu difasilitasi ada teh mungkin dari pihak kampus karena tamunya pegawai. Pertanyaannya, apa itu masuk anggaran yang disahkan UI?